Selamat pagi bagi kita semua, salam sejahtera. Yang kami hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu Ibu DRA Nurliani Manurung MPD. Di sini kami kelompok 9 ingin memaparkan atau menjelaskan hasil tugas kelompok kami dengan judul Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia yang disusun oleh saya sendiri yaitu Rodiarni Damanik dan dengan rekan saya Frialicia Krisya Panjaitan. Nah, kami dari Pendidikan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan tahun ajaran 2019-2020. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pada slide pertama, yaitu terdapat pengertian geopolitik. Geopolitik berasal dari bahasa Yunani dari kata geo dan politik, yang dimana geo berarti bumi dan politik berasal dari kata politeia, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau negara, dan telah yang berarti urusan. Sementara dalam bahasa Inggris, politics adalah satuan rangkaian asas atau prinsip, keadaan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai cita-cita atau tujuan tertentu. Tindakan, cara, dan perilaku masyarakat dipengaruhi oleh kondisi geografi tempat masyarakat hidup, yang dimana selanjutnya geopolitik dipandang sebagai studi atau ilmu. Geopolitik dapat diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik atau kepentingan yang titik beratnya terletak pada pertimbangan geografi, wilayah, atau teritorial dalam arti luas. Suatu negara yang apabila dilaksanakan dan berhasil akan berdampak langsung atau tidak langsung kepada sistem politik suatu negara. Slide kedua ialah sejarah lahirnya geopolitik. Konsepsi geopolitik lahir di Jerman pada akhir abad ke-11. Semula geopolitik adalah ilmu bumi politik yang membahas masalah politik dalam suatu negara. Namun berkembang menjadi ajaran yang melegitimasikan hukum ekspansi suatu negara. Hal ini tidak terlepas dari pemikiran para ahli, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ialah ahli Frederick Ratzel. Negara itu seperti organisme yang hidup. Negara identik dengan ruangan yang ditempati oleh sekelompok masyarakat atau bangsa. Pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organisme yang memerlukan ruang lingkup yang cukup agar dapat tumbuh dengan subur. Semakin luas ruang hidup, maka negara akan semakin bertaban, kuat, dan maju. Oleh karena itu, jika negara ingin tetap hidup dan berkembang, butuh ekspansi atau perluasan wilayah sebagai ruang hidup, yang teori ini dikenal sebagai teori organisme atau teori biologis. Yang kedua ada ahli Rudolf Kjellén. Rudolf Kjellén melanjutkan ajaran Ratzel tentang teori organisme. Berbeda dengan Ratzel yang menyatakan negara seperti organisme, maka ia menyatakan dengan tegas bahwa negara adalah suatu organisme, bukan hanya mirip. Negara adalah satuan dan sistem politik yang menyeluruh dan meliputi bidang geopolitik, ekonomi politik, demopolitik, sosial politik, dan keratopolitik. Negara sebagai organisme yang hidup dan intelektual harus mampu mempertahankan dan mengembangkan dirinya dengan melakukan ekspansi. Paham ekspansionisme dikembangkan. Batas negara bersifat sementara karena bisa diperluas. Strategi yang dilakukan adalah membangun kekuatan darat yang dilanjutkan kekuatan laut. Yang ketiga yaitu Karl Haushofer. Karl Haushofer melanjutkan pandangan Ratzel dan Kjellén, terutama pandangan tentang Lebensraum dan paham ekspansionisme. Jika jumlah penduduk suatu wilayah negara semakin banyak, semakin tidak sebanding lagi dengan luas wilayah,
maka negara tersebut harus berupaya memperluas wilayahnya sebagai ruang hidup atau Lebensraum bagi warga negara. Yang selanjutnya ada Halford Mackinder. Halford Mackinder mempunyai konsepsi geopolitik yang lebih strategi, yaitu penguasaan tentang daerah-daerah, yaitu jantung dunia, sehingga pendapatnya dikenal sebagai teori daerah jantung. Barang siapa yang menguasai daerah jantung atau Eropa Timur dan Rusia, maka ia akan menguasai pulau dunia atau Eropa, Asia, dan Afrika, yang pada akhirnya akan menguasai dunia. Untuk menguasai dunia dengan menguasai daerah jantung dibutuhkan kekuatan yang sangat besar sebagai prasyaratnya. Yang selanjutnya Alfred Thayer Mahan. Alfred Thayer Mahan mengembangkan lebih lanjut konsepsi geopolitik dengan memperhatikan perlunya memanfaatkan serta mempertahankan sumber daya laut, termasuk akses laut, sehingga tidak hanya pembangunan armada laut saja yang diperlukan, namun lebih luas juga membangun kekuatan maritim. Berdasarkan hal tersebut, muncul konsep wawasan bahari atau konsep kekuatan di laut. Barang siapa menguasai lautan akan menguasai kekayaan dunia. Yang selanjutnya ada Gullio Douhet dan ada William Mitchell. Keduanya melihat kekuatan Digantara lebih berperan dalam memenangkan peperangan mejawan musuh. Untuk itu, mereka berkesimpulan bahwa membangun armada atau angkatan udara lebih menguntungkan, sebab angkatan udara memungkinkan beroperasi sendiri tanpa dibantu oleh angkatan lainnya. Di samping itu, angkatan udara dapat menghancurkan musuh di dalam kandangnya musuh itu sendiri atau di garis belakang medan peperangan. Berdasarkan hal tersebut, maka muncullah konsepsi wawasan Digantara atau konsep kekuatan udara. Yang terakhir ada Nicholas J. Spikman. Nicholas J. Spikman terkenal dengan teori daerah batas. Dalam teorinya, ia membagi dunia dalam 4 wilayah atau area, yang dimana antara lain yang pertama ada pivot area, yaitu mencakup wilayah daerah jantung. Yang kedua ada offshore continent land, yaitu yang mencakup wilayah pantai benua Eropa Asia. Yang ketiga ada oceanic belt, yang dimana hal ini mencakup wilayah pulau di luar Eropa Asia, Afrika Selatan. Yang keempat ada New World, yang dimana mencakup wilayah Amerika. Selanjutnya ada paham geopolitik Indonesia. Pandangan geopolitik bangsa Indonesia yang didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang luhur dengan jelas tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar NKRI 1945. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan. Bangsa Indonesia menolak segala bentuk penjajahan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Oleh karena itu, wawasan Nusantara adalah geopolitik Indonesia. Hal ini dipahami berdasarkan pengertian bahwa dalam wawasan Nusantara terkandung konsepsi geopolitik Indonesia, yaitu unsur ruang, yang kini berkembang tidak saja secara fisik geografis, melainkan dalam pengertian secara keseluruhan. Nah, yang selanjutnya ada konsep dasar wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang, cara melihat, cara meninjau bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Wawasan ini berkembang berdasarkan sejarah, budaya, falsafah, keadaan geografis, serta kepentingan bangsa yang bersangkutan. Wawasan Nusantara bagi bangsa Indonesia merupakan pegangan dalam menyikapi permasalahan yang menyangkut berbagai aspek kehidupan nasionalnya. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia merupakan penjabaran tujuan nasional yang telah diselaraskan dengan kondisi, posisi, dan geografi Indonesia dan merupakan pedoman pola pikir serta pola tindak dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional. Yang selanjutnya ada sifat dan ciri wawasan Nusantara.
Dijelaskan oleh Lemhanas atau Lembaga Pertahanan Nasional, wawasan Nusantara memiliki dua sifat atau ciri, yaitu yang pertama ada manunggal. Maksudnya keserasian dan keseimbangan yang dinamis dalam segenap aspek kehidupan, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Manunggal meliputi yang pertama manunggal di bidang wilayah, manunggal di bidang bangsa, manunggal di bidang ideologi, manunggal di bidang politik, manunggal di bidang ekonomi, manunggal di bidang sosial, manunggal di bidang kebudayaan, manunggal di bidang pertahanan keamanan, manunggal di bidang psikologi, dan berkeseimbangan. Dan kemudian yang kedua ada sifat utuh menyeluruh, artinya utuh menyeluruh bagi Nusantara dan rakyat Indonesia, sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh, bulat, dan tidak dapat dipecah-pecah oleh kekuatan apapun dan bagaimanapun, sesuai dengan satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Kemudian ada unsur-unsur dasar wawasan Nusantara. Unsur-unsur wawasan Nusantara adalah sebagai berikut. Yang pertama, wadah atau wilayah atau kontur segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, atau pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat, yang meliputi wujud wilayah, tata inti organisasi, dan tata kelengkapan organisasi. Yang kedua ada isi atau konten, meliputi cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu yang pertama, negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Yang kedua, rakyat Indonesia yang berkehidupan kebangsaan yang bebas. Yang ketiga, pemerintah negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Serta yang ketiga ada tata laku atau conduct, yang meliputi dua segi, yaitu yang pertama tata laku batiniah, berlandaskan pada falsafah bangsa yang membentuk sikap mental bangsa yang memiliki kekuatan batin atau cipta, rasa, dan karsa yang terpadu berdasarkan Pancasila. Yang kedua ada tata laku lahiriah, kekuatan yang utuh dalam arti kemanunggalan kata dan karya, keterpaduan pembicaraan dan perbuatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian. Dan selanjutnya ada faktor kewilayahan yang mempengaruhi wawasan Nusantara. Faktor kewilayahan yang mempengaruhi wawasan Nusantara itu ada 3, seperti yang pertama asas kepulauan atau archipelagic principle, yang kedua kepulauan Indonesia, dan yang ketiga konsepsi tentang wilayah Indonesia. Sesuai dengan hukum laut internasional, secara garis besar Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki teritorial, perairan pedalaman, zona ekonomi eksklusif, dan landasan kontinental. Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada negara kepulauan. Adalah suatu negara yang seluruhnya terdiri atas satu atau lebih kepulauan, dapat mencakup pulau-pulau lain. Pengertian kepulauan adalah gugusan pulau termasuk bagian pulau, perairan diantaranya, dan lain-lain. Wujud alamiah yang hubungannya satu sama lain demikian erat sehingga pulau-pulau perairan dan wujud alamiah lainnya merupakan satu kesatuan geografi, ekonomi, dan politik yang hakiki atau yang secara historis dianggap demikian. Yang kedua yaitu laut teritorial adalah salah satu wilayah laut yang lebarnya tidak melebihi 12 mil laut diukur dari garis pangkal. Sedangkan garis pangkal adalah garis air surut terendah sepanjang pantai. Seperti yang terlihat pada peta laut skala besar yang berupa garis yang menghubungkan titik-titik terluar dari dua pulau dengan batasan-batasan tertentu. Sesuai konvensi ini, kedaulatan suatu negara pantai mencakup daratan, perairan, pedalaman, dan laut teritorial tersebut. Nah, yang C ada perairan pedalaman adalah wilayah sebelah dalam darah lari atau sebelah dalam dari garis pangkal. Yang D, zona ekonomi eksklusif atau Z tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal. Di dalam Z, negara yang bersangkut memiliki hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam hayati dari perairan. Dan yang terakhir ada landasan kontinen. Suatu negara berpantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di luar laut teritorialnya. Sepanjang merupakan kelanjutan alamiah wilayah daratannya. Jarak 200 mil laut dari garis pangkal atau dapat lebih dari itu dengan tidak melebihi 350 mil, tidak boleh melebihi 100 mil dari garis batas kedalaman dasar laut sedalam 2.500 meter. Nah, sekianlah hasil pemaparan dari kelompok 9 mengenai video pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang berkaitan dengan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia.
Jika ada kesalahan kata demi kata yang kami sampaikan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.